Perkenalkan, nama saya Ramadian Kafka dari kelas L 4406 dengan NIM 110022044880. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut saya, Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara. Masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan norma-norma hukum di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara, dasar pengembangan ilmu, ditulis di dalam dokumen negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber politis, Pancasila sebagai dasar negara dapat mengembangkan ilmu dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan penyelenggaraan pada suatu negara. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus oleh kaum yang intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Hal ini menunjukkan terdapat tantangan pada Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu seperti kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menjadi sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada beberapa hal juga yang saya dapat dari hasil pengamatan saya terhadap video wawancara Profesor Budi Mansyah. Menurut Profesor Budi Mansyah, Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi dari suatu negara. Masyarakat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dari norma hukum yang ada di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri pada seperti tadi dokumen negara UUD 1945 yang terdapat di alinea keempat. Lalu selanjutnya pada masa reformasi, Pancasila sebagai nilai dalam pengembangan ilmu itu lebih bersifat topologis karena hanya memberi dorongan pada kaum intelektual. Untuk menjatuhkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan ilmu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat dimensi dengan keutuhan dan kemanusiaan. Namun, pada masa Orde Lama, menurut Profesor Budi Mansyah, Pancasila belum menjadikan sebagai dasar nilai pengembangan teknologi. Tetapi, oleh Presiden Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan ilmu dan amal. Sedangkan pada masa Orde Baru, meski hanya diterapkan sebagai satu-satunya organisasi politik masyarakat, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum diungkapkan secara tegas. Hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir, pada masa reformasi, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual. Hal ini menjadikan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan secara sinkron, dimensi keutuhan dan humanisme umumnya terjadi penolakan pada kalangan-kalangan warga yang ada di Indonesia. Saat ini pengembangan ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada kebutuhan global dan pasar. Hal ini dapat dilihat dari ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dari Pancasila menjadi dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian global. Akibatnya, ruang dari penerapan nilai Pancasila menjadi dasar ilmu pengetahuan sangat sebagai terbatas. Yang kedua ada globalisasi, mengakibatkan lemahnya daya saing di Indonesia pada kembangan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir ada konsumerisme, mengakibatkan negara Indonesia sebagai pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju, ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Serta Indonesia masih sebagai negara konsumen akbar lantaran perbandingan antara membangun barang dan konsumsi barang masih berbanding sangat jauh. Lalu Pancasila menjadi dasar ilmu pengetahuan yang baru, berada dalam tingkat perihal yang belum terlaksana dan teraplikasikan dalam kebijakan-kebijakan negara Republik Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Karena jika tidak, kita mengembangkan ilmu tidak berdasarkan ideologi Pancasila, bisa jadi ilmu akan berkembang ke arah yang salah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.